Pagi itu Jiwon datang ke kantor seperti biasanya. Dan saat berada di lift, Kim Ji-young menagih proposal yang belum selesai ke Jiwon. Namun Jiwon mengatakan kalau dia akan menyelesaikan secepatnya. Sebagai sahabatnya, Sumin membela Jiwon dengan mengatakan kalau Jiwon sudah bekerja keras membuat proposal tersebut. 우리 지원이가 얼마나 열심히 일하는데. Waktu lift terbuka, Jiwon diajak Yuji ke atas gedung untuk sekedar mengobrol. Jiwon mengatakan kepada Yuji kalau dia tidak jadi keluar dari pekerjaannya. Selain itu, Jiwon juga menunjukkan uang yang bergambar love dari ayahnya yang dulu dia dapatkan semasa di SMA. Yuji merasa senang dengan keputusannya tetap bekerja. Jiwon saat itu kaget melihat Yuji tersenyum karena manajernya tersebut dikenal mempunyai sikap yang dingin. 처음 보는 것 같아요, 웃으시는 거. Yuji berencana akan mengajak Jiwon pergi saat hari libur kerja. Tiba-tiba Sumin datang dan mengatakan kalau mereka sudah berencana akan pergi ke sebuah restoran bernama Goseljung. 고슬정 예약해놨거든요. 엄청 맛있는 고기. Setelah Yuji meninggalkan mereka berdua, Jiwon mengatakan kalau tidak bisa ikut dengan alasan masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Yuji sempat memeriksa berkas Jiwon dan mencari tahu tempat restoran yang akan dikunjungi Sumin dan juga Jiwon. Setelah mendapatkan info, Yuji juga mengetahui kalau di acara tersebut akan ada reuni alumni SMA Taiha, tempat Sumin dan Jiwon sekolah dulu. Tak lama dari itu, Jiwon mengantarkan obat pereda nyeri ke ruangan Yuji. Merasa kalau Jiwon juga membutuhkan obat itu, Yuji lalu membaginya dengan Jiwon. 강 대리님이 더 필요한 거예요. Saat Jiwon kembali ke meja kerjanya, Min Hwan mengajak keluar ruangan untuk mengobrol. Ternyata Min Hwan cemburu melihat kedekatannya dengan Yuji. Tapi Jiwon berbohong dengan mengatakan kalau Min Hwan harus lebih perhatian lagi kepadanya. 나는 남들이 부러워하는 연애를 하고 싶어. Jam makan siang pun tiba. Saat Sumin sedang mengambil makanan banyak, Jiwon teringat dengan kejadian di masa depan saat Sumin dengan sengaja menumpahkan makanan ke tubuh Jiwon. Dan sewaktu Sumin berencana akan menumpahkan makanan ke tubuh Jiwon, Jiwon langsung mengelak dan menendang kakinya Sumin hingga terjatuh. Sialnya Min Hwan justru yang terkena tumpahan makanan tersebut. Jiwon kemudian memancing emosinya Min Hwan dengan mengatakan kalau kemeja yang digunakan oleh Min Hwan adalah kemeja mahal. 내가 제일 아끼던 셔츠. Merasa puas dengan pembalasannya itu, Jiwon pergi ke toilet. Saat di dalam toilet, Jiwon sempat menolong wanita bernama Hyun yang sedang membutuhkan pembalut. Hyun sangat berterima kasih kepada Jiwon karena sudah menolongnya dengan tulus. Hyun juga mengatakan kalau dia meminta bantuan seseorang, namun orang itu tidak membantunya. Sebagai rasa terima kasihnya, Hyun mengajak makan bersama. Bahkan Hyun siap mengambilkan air minum untuk Jiwon yang tersedak. Namun Hyun sempat kesal dengan Sumin yang menitip minum dan langsung mengatakan kalau dia datang untuk bekerja dan bukan untuk mengambilkan minum buat Sumin. 수민 씨, 제 일도 대신해 주실래요? Hyun menyadari orang yang tidak mau dimintai tolong saat di dalam toilet adalah Sumin. Kedekatan Hyun dan Jiwon pun membuat Sumin kesal. Yuji menemui seorang chef di sebuah restoran bernama Yunho, alumni sekolah SMA Taiha. Saat jam makan siang, Hyun diajak makan kue bersama Jiwon. Hyun sangat berterima kasih kepada Jiwon karena sudah mentraktirnya, dan sebagai gantinya dia akan mengajak Jiwon di hari Minggu untuk makan bersama lagi. Jiwon sebenarnya ada acara reuni sekolah, tapi dia ragu untuk berangkat karena dia dulunya sering dibully saat di sekolah. Di sini Hyun memberi masukan untuk tetap datang saja ke acara reuni itu, memperbaiki masa lalunya. 역사로 남지만 가서 뜯어 고치면 역사가 되니까. Jiwon menemui Juran untuk mengajaknya bergabung membuat produk makanan bersama karena menurut Jiwon, Pak Kim Ji-young tidak membaca proposalnya dengan serius dan selalu menolak pendapat dari Jiwon dan juga Juran. 넘기는 척하긴 했는데 Juran mengatakan tidak mempercayai perkataan Jiwon itu. Sampai akhirnya Jiwon membuat kesepakatan dengan Juran. Jiwon berencana akan mengajukan proposalnya yang pernah ditolak tanpa mengubahnya. Kalau Pak Kim Ji-young menolak proposalnya lagi tanpa membaca, Juran harus bersedia ikut dalam proyek masak di proposal tersebut. Pada hari itu juga Jiwon menyerahkan kembali proposalnya dengan judul dan isi yang sama dan hanya mengubah warnanya saja.
Dan saat membaca proposal tersebut, Pak Kim Jae-yong marah karena proposal sebelumnya lebih bagus dari proposal yang baru. Lalu Ji-won mengatakan kalau proposalnya itu sama dengan proposal yang diajukan sebelumnya. 이거 저번 거랑 같은 거였어요. 제가 다시 뽑아놨는데. Semua karyawan saat itu juga menertawakan kerja Pak Kim Ji-yong karena tidak bisa mengenali proposal yang sama. Setelah mempermalukan Pak Kim Ji-yong, Juran akhirnya mempercayainya dan dia pun akhirnya menyetujui dengan ide proposal Ji-won. Malam harinya, Sumin mengajak Pak Kim Ji-yong makan malam di angkringan pinggir jalan. Ternyata Sumin merayu Kim Ji-yong menerima ide proposal paket masak yang dibuat oleh Ji-won supaya bisa dikembangkan oleh Kim Ji-yong bersama dengan Sumin. 그거 과장님이 가져와서 저랑 같이 개발하면. Di sisi lain, Ji-won mendapatkan hadiah anting dari Sumin untuk acara pada hari Minggu nanti. Dia pun teringat kejadian di masa depan saat dia menghadiri acara tersebut mendapatkan bulian dari teman-temannya. Tak sengaja, Ji-won berpapasan dengan Yuji. Yuji mengatakan kalau hadiah yang dibawa Ji-won adalah barang KW, bahkan tanpa melihat isi hadiah tersebut. Ji-won lalu teringat dengan masa depan kalau Yuji mengatakan anting yang dipakai Ji-won adalah palsu. Bahkan kata yang diucapkan oleh Yuji sama persis dengan yang diucapkan saat di masa depan. 안 하는 게 좋겠어요. 안 하는 게 좋겠어요. Malam itu, Min-hwan dan Sumin berencana akan ke rumah Ji-won. Ji-won mempunyai rencana pulang terlambat supaya Min-hwan dan Sumin bertemu. Namun sayangnya Ji-won justru mendapati Min-hwan sudah di dalam rumah Ji-won. Bahkan Min-hwan sudah siap mengajak Ji-won enak-enak. Ji-won sampai ketakutan melihat Min-hwan tanpa celana.